Gigs, apa yang ada di pikiran kalian waktu dengar kata Sparta? Pasti yang pertama kali terlintas tuh tentang prajurit elit Yunani yang terkenal karena kekuatan dan ketangguhannya. Intinya mereka paling disegani dan ditakutin banget di zaman itu karena gak cuman punya fisik yang kuat tapi juga punya mental dan nyali kayak baja yang gak kenal takut sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun Sparta masih terkenal sebagai prajurit sejati yang berkarisma. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih kok prajurit Sparta tuh kuat-kuat banget. Alasannya ya karena para prajurit ini dilatih dari kecil dengan keras, kejam, dan brutal. Jadi kemampuan dan pengalaman bertempur mereka udah gak diraguin lagi. Makanya gak heran kalau pasukan Sparta ini terkenal banget dari dulu sampai sekarang. Jadi tahu gak sih kalau ada salah satu cerita tentang Raja Sparta yang terkenal banget karena kisah heroiknya ngelakuin pengorbanan untuk Yunani. Inilah kisah tentang Leonidas, King of Sparta. Seorang raja pasti sering digambarin pakai mahkota dan duduk di tahta kerajaan yang megah dengan berbagai hidangan makan mewah. Tapi itu semua nggak berlaku buat raja yang satu ini. Bukannya pakai mahkota, tapi dia malah pakai helm tempur di kepalanya. Bukan cuma duduk di tahta, tapi dia ikutan bertempur di garis depan barengan sama prajuritnya. Leonidas. Kisah tentang Leonidas ini ditulis dengan lengkap sama Herodotus. Dia adalah seorang ahli geografis dan sejarawan asal Yunani. Awalnya dikisahin kalau kerajaan Sparta tuh punya dua raja yang memerintah secara bersamaan. Kok bisa gitu? Karena menurut tradisi Sparta tuh asalnya dari dua garis keturunan yang terpisah, yaitu Agiads dan Eurypontes. Nah, Leonidas ini asalnya tuh dari keturunan Agiads yang konon katanya itu adalah keturunan pahlawan Yunani yang terkenal, yaitu Heracles. Ini juga pernah aku bahas sih, Hercules. Buat yang penasaran gimana kisah lengkapnya, cek video aku yang itu. Leonidas adalah anak kedua dari Raja Anaxandridas yang memerintah di tahun 540 sebelum Masehi. Dia punya saudara tiri yang namanya Cleomenes yang nantinya dia akan gantiin Raja Anaxandridas buat memerintah Sparta. Selama hidupnya Leonidas tuh udah dilatih buat jadi prajurit Sparta yang berbakat dari kecil. Selama pelatihannya, Leonidas jadi prajurit yang paling unggul dan terbaik di antara prajurit lain. Gak heran karena dia dari garis keturunannya Heracles, makanya kemampuannya tuh di atas rata-rata gitu. Di tahun 489 sebelum Masehi, Leonidas akhirnya jadi raja yang gantiin saudara tirinya tadi, Cleomenes. Untuk kisah Leonidas sendiri yang paling terkenal tuh waktu di pertempuran Thermopylae. Battle of Thermopylae. Dikisahin kalau dulu tuh ada sebuah pertempuran besar antara Kekaisaran Persia yang dipimpin sama Raja Xerxes melawan aliansi negara dan kota Yunani yang dipimpin sama Leonidas. Sebenarnya pertempuran ini tuh upaya invasi Persia yang kedua kalinya buat naklukin Yunani. Tapi sebenarnya apa sih yang memicu pertempuran ini? Jadi awalnya Raja Darius mimpin Persia buat naklukin dan juga nginvasi Yunani di tahun 492 sampai tahun 490 sebelum Masehi. Puncak dari upaya pertama Persia buat nginvasi Yunani ini disebut dengan pertempuran Marathon yang akhirnya dimenangin sama warga Athena dari Yunani. Jadi di situ Persia kalah telak. Terus kabar tentang kemenangan Yunani ini disampaikan sama seorang pembawa pesan yang namanya Pheidippides. Kalau di zaman sekarang buat ngirim pesan ke tempat yang jauh kan gampang banget, paling tinggal pakai internet, WA dan kawan-kawan ya buat ngirim pesan ke seluruh dunia. Beda banget sama zaman dulu. Ya secara manual gitu. Tahu nggak Pheidippides ngirim pesan kemenangan ini dengan cara apa? Jadi dia harus lari dari maraton sampai ke Athena, nggak pakai kuda sama sekali dan jaraknya juga jauh banget, sekitar 150 mili atau 240 km. Nggak kebayang bisa-bisanya ada yang lari sejauh itu buat ngirim pesan doang. Padahal kalau misalnya di zaman itu udah ada internet ya udah kan nggak usah sesusah itu ya, tinggal video call aja. Karena perjuangan Pheidippides, makanya orang-orang Yunani ngadain olimpiade yang dinamain lari maraton buat mengenang peristiwa dan perjuangan si pembawa pesan ini. Bahkan perlombaan lari maraton masih tetap eksis sampai sekarang. Gimana? Ada nggak yang bisa nandingin orang ini buat adu lari?
Oke, kita lanjut ke cerita awal. Jadi karena kekalahannya ini, makanya Persia berencana buat kembali nyerang Yunani setelah 1 dekade. Tapi saat itu, Raja Darius udah meninggal. Makanya digantiin sama anaknya yang bernama Xerxes buat mimpin pertempuran dan ngelanjutin perjuangan sang ayah. Kenapa dinamain pertempuran Thermopylae? Karena pertempuran itu berlangsung di suatu tempat yang terletak di bagian selatan daratan Yunani. Tempat ini berada dekat dengan pantai dan nama tempat itu disebut sebagai Thermopylae. Jadi emang pertempuran ini dinamain sesuai tempatnya. Nah, kayak yang tadi aku udah bilang kalau Persia tuh perlu waktu selama 10 tahun atau 1 dekade buat nyerang balik Yunani. Lama banget ya. Iya, mereka tuh harus punya banyak persiapan dulu kan dan ngumpulin banyak prajurit supaya bisa menang di pertempuran selanjutnya. Awalnya sih Herodotus nyatet kalau total pasukan Persia berjumlah jutaan orang. Tapi para sarjana modern nganggep kalau jumlah ini tuh gak masuk akal dan cuma dilebih-lebihin aja. Jadi menurut mereka jumlah yang paling banyak cuma sekitar 300.000 pasukan, gak sampai jutaan kayak yang dibilang Herodotus. Setelah semua persiapan udah matang nih, pasukan Persia yang dipimpin sama Raja Xerxes mulai melakukan perjalanan panjang buat nyerang Yunani. Tapi orang-orang Yunani udah ngawasin mereka dengan hati-hati. Di sini kayaknya Yunani nggak punya peluang buat menang karena perbandingan jumlah pasukannya tuh jauh banget dari pasukan Persia. Karena itu, Konfederasi Yunani punya ide buat nyatuin semua kekuatan mereka ngelawan Persia dengan minta bantuan ke pasukan Sparta. Meskipun pada waktu itu Athena dan Sparta lagi konflik dan bermusuhan selama bertahun-tahun. Tapi mau gak mau, ya mereka harus kerjasama biar Yunani gak habis dibantai sama Persia. Habis denger kabar itu, Sparta pun pergi buat konsultasi sama peramal, Oracle of Delphi. Bosen-bosen dah denger Oracle of Delphi di channel ini. Tapi memang itu adalah kuil dan isinya peramal-peramal yang memang diandalkan sama semua orang gitu. Jadi isi ramalan dari Oracle ada 2 kemungkinan. Pertama, kota Sparta akan dihancurin sama Persia. Yang kedua, mereka harus berduka karena kematian raja dari keturunan Herakles yang tidak lain tidak bukan adalah Raja Leonidas. Aliansi Yunani kemudian membentuk pasukan tempur dari beberapa kota dan negara di Yunani. Mereka kemudian nyusun rencana supaya bisa menang lawan Persia dengan memanfaatkan lokasi dan wilayah teritorial. Tujuannya buat nguntungin mereka di pertempuran. Makanya pasukan Yunani memancing pertempuran ini di area Thermopylae karena tempat ini cuma ada celah sempit supaya pasukan Persia nggak bisa mengerahkan pasukannya dengan kekuatan penuh. Di tempat inilah Leonidas berdiri untuk menghadang Persia dengan pasukan Sparta yang berjumlah 300 ditambah dengan pasukan aliansi yang totalnya jadi 7.000 orang. Raja Xerxes yang pasukannya lebih banyak ngerasa percaya diri dan yakin banget kalau dia yang akan memenangkan pertarungan. Di situ dia tuh kayak ngeremehin pasukan Yunani, makanya dia mengerahkan prajurit terbaiknya yang disebut Immortals atau pasukan abadi di garis depan tanpa pikir panjang. Ternyata taktik Leonidas berhasil karena mereka bisa nyerang banyak pasukan Persia yang terjepit di celah Thermopylae. Jadi pertempuran ini berjalan lancar karena pasukan Yunani diuntungkan di wilayahnya sendiri. Akhirnya para prajurit terbaik Persia yang ada di garis depan semuanya metong dibantai sama pasukan Sparta yang dipimpin sama Leonidas. Cuman sebutannya doang yang abadi, tapi nggak abadi-abadi amat. Lalu selama beberapa hari pasukan Persia banyak yang meninggal terbunuh dan kayaknya pasukan Yunani punya harapan buat menang karena mereka diuntungkan di pertempuran ini. Tapi sayangnya ada satu orang yang berkhianat dari pihak Yunani. Namanya adalah Ephialtes. Dia ngelakuin itu karena berharap dapat hadiah atau imbalan dari Xerxes. Makanya dia nunjukin sebuah jalan setapak yang ngarah ke pegunungan bagian selatan Thermopylae. Jalan ini jadi alternatif buat orang Persia buat ngepung pasukan Yunani dari belakang. Di sini orang-orang Yunani udah pada putus asa dan gak punya harapan lagi buat menang. Tapi enggak dengan 300 pasukan Sparta. Mereka tetap maju buat bertempur walaupun harus ngorbanin nyawa mereka. Bagi Sparta, mending mati di pertempuran daripada harus mundur di tengah pertempuran. Dari situ Leonidas langsung merintahin pasukan lainnya buat kembali pulang selagi pasukan Sparta yang tetap maju menghadang pasukan Persia. Pasukan Sparta yang jumlahnya cuma 300 tetap gagah berani buat bertarung sampai mati. Xerxes sempat ngasih tawaran terakhir ke Sparta buat nyerah, tapi Leonidas lebih milih mati daripada harus nyerah untuk Persia.
Akhirnya pasukan Sparta yang dipimpin sama Leonidas pun bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan mereka semua gugur di pertempuran ini sebagai prajurit sejati gagah berani yang berkorban untuk Yunani. Pertempuran Thermopylae berakhir sampai di sini dan Leonidas beserta 300 pasukan Sparta dikenang sampai sekarang. Meski begitu, pengorbanan Leonidas dan pasukan Sparta juga nggak sia-sia karena di pertempuran selanjutnya pasukan Yunani berhasil mengalahkan Persia di pertempuran akhir Plataea. Meskipun di pertempuran akhir ini menentukan kemenangan Yunani, tapi tetap aja pertempuran sebelumnya di Thermopylae itu memperoleh status legendaris karena keberanian pasukan Yunani untuk berkorban di keadaan putus asa dan peluang yang nggak mungkin untuk bisa menang. Bahkan pada tahun 1955 sampai didirikan sebuah monumen sejarah untuk mengenang pertempuran di Thermopylae. Di sana mereka membuat patung perunggu Leonidas yang di bawahnya tertulis kata-kata terakhir yang diucapkan Leonidas, yaitu ini, yang artinya datang dan bawa mereka. Woi, kata-kata ini diucapin Leonidas waktu Xerxes nyuruh pasukan Sparta buat nyerah. Bukan cuma monumen, saking epicnya kisah ini sampai diadaptasi di beberapa fiksi. Salah satunya di film yang dirilis tahun 2006 yang judulnya 300. Buat yang belum nonton, coba deh kalian nonton filmnya, keren banget. Alright, that's all about King Leonidas yang keren banget, gagah berani. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, monggo CMIIW, correct me if I'm wrong, di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Inilah pengorbanan. Tapi sebelum itu sebenarnya apa ya itu? Count apa? Tar. Ini